menurut Bible dan orang Kristen, walaupun mungkin ada orang Kristen yang berbeda pandangan, mereka mengatakan Yesus ya Yesus, bukan Nabi Isa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yesus, bukan Nabi Isa, dia sudah baca Bible itu? Bible mereka ini banyak. Ternyata, Bible mereka yang tahun 2011 saja itu masih ada menyebut Nabi Isa. Apalagi yang di bawahnya. Jadi dengan kata lain, Nabi Isa dan Yesus ini adalah sosok yang sama, cuma dipandang dalam perspektif yang berbeda ketika disebutkan atau ketika dituliskan atau ketika dikisahkan. Misalnya si A, dia tahu tentang Yesus ini begini-begini, dia tahunya Yesus bukan Isa, maka dia cerita tentang Yesus ini ya Yesus. Ada orang tahunya Isa ini ya Isa bukan Yesus, misalnya begitu. Tapi sosoknya sebenarnya sama. Kalau Yesus ini pergi ke Indonesia, ke Jawa, dia memperkenalkan diri dengan nama Yesus, maka orang akan menyebutnya Yesus. Tapi kalau Yesus ini datang habis dari Jawa, dia ternyata datang juga ke Sumatera Utara, tapi memperkenalkan diri misalnya sebagai Nabi Isa, orang akan menyebutnya sebagai Nabi Isa dan dengan segala perbuatan yang ada di sini. Nah, ketika ketemu ini orang Jawa sama orang Sumatera, bicara tentang sosok yang sama, tapi dengan perspektif dan kisah yang berbeda, pertanyaannya, apakah Yesus dan Isa ini tetap orang yang sama? Tetap orang yang sama. Cuma sekarang aku bukan mau cerita tentang keluasan daripada literasi yang kita ketahui dan kita pahami. Aku juga nggak banyak tahu guys, pasti kalian jauh banyak tahu, apalagi yang sering baca Alkitab, ya kan? Dan aku memang nggak ingin terlalu masuk terhadap demikian itu, karena aku nggak mau masuk ke relung-relung liar dari persoalan agama. Kenapa? Karena itu memang nanti ada orang-orang tertentu yang memang lebih tepat membicarakan itu. Aku cuma ingin bicara sebagai orang awam, di lingkaran pembicaraan di orang-orang awam itu, untuk memudahkan mereka memahami persoalan. Gini guys, ini ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa, atau orang mengatakan Isa itu bukan Yesus. Kalau Yesus bukan Isa, mungkin perspektifnya orang Kristen. Tapi ingat, bukan semua orang Kristen. Kan? Apalagi orang Kristen zaman dulu. Wah, nggak benar lagi. Yesus dan Isa, menurut perspektif orang zaman dulu, termasuk pendetanya, ya, itu pasti sebagian besar mengatakan Yesus itulah Isa, Isa itulah Yesus. Kenapa? Ya, saya dalam usia saya seperti ini, itu yang pernah saya dengar. Ya kan? Lalu kemudian ada orang Islam yang mengatakan Isa itulah yang dimaksud mereka adalah Yesus. Seperti itu yang pernah aku dengar selama hidupku. Seperti itu. Aku belum pernah mendengar orang mengatakan Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus. Belum pernah. Kecuali beberapa tahun belakangan ini. Karena pergolakan persoalan agama. Penganut-penganutnya. Sudah timbul kebencian antar penganut agama. Bayangkan guys ya. Karena ada kepentingan-kepentingan. Orang Kristen maju dengan misi zenting kristenisasinya. Mengkapirkan atau memurtadkan orang-orang Islam. Atau mungkin juga agama-agama, penganut-penganut agama lain. Atau mungkin orang ateis. Supaya masuk ke dalam Kristen. Ya, Islam juga menyampaikan dakwahnya. Tapi nggak selicik mereka barangkali ya. Kita nggak menyampaikan dakwah itu pakai Indomie, pakai cara-cara yang segala bagaimana ya. Kita sama tahu lah di lapangan ya, nggak usah ungkap di sini. Kalau mau ngobrol, nggak usah di sini, ya kan? Oke, jadi persoalannya adalah begini. Kalau kalian mau bilang bahwa Yesus itu bukan Isa, sesuai dengan persoalan yang sekarang lagi panas-panasnya ini, ya panas mungkin kalian nggak merasa kepanasan ya, mungkin di sana hujan terus ya. Nggak apa-apa, karena mereka bilang Yesus itu Tuhan. Oleh sebab itu, nggak mungkin lagi Yesus itu dikatakan sebagai Isa. Yesus itu adalah anak Allah. Tuhan anak. Allah itu Allah Bapa. Roh Kudus, Tritunggal, Trinitas. Kalau udah itu konsepnya, maka Isa memang bukan Yesus. Nggak apa-apa, silakan. Tapi ingat, ini fitnah yang sangat besar di dalam agama dan keberagamaan. Tapi dalam Islam, Isa itu tidak mati, tapi ada orang yang diserupakan dengan dirinya sehingga dialah yang ditombak dan disalib, yaitu Yudas Iskariot. Nabi Isa-nya sendiri diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti pada saatnya di akhir zaman akan diturunkan bersama-sama dengan Imam Mahdi untuk menyelamatkan umat manusia dengan misi-misi agama. Menyelamatkan umat Kristen supaya masuk Islam. Dalam hal itu orang Kristen pasti tidak percaya dan tidak mau mengakui. Mereka pasti akan bertahan dengan konsep agamanya. Nah, poinnya di sini. Poinnya adalah, nggak apa-apa kalau mereka ingin mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Kenapa? Karena menurut Islam, Isa itu bukan Tuhan. Sehingga kalau dia bukan Tuhan, orang Kristen misalnya merasa tersinggung. Masa Tuhan kita dibilang cuma Nabi? Tuhan kita nih, Tuhan yang disembah. Bukan cuma sekedar utusan. Orang Islam bilang, dia bukan Tuhan, dia cuma utusan. Seperti juga Nabi dan Rasul lainnya. Nah, sebenarnya begini guys ya. Kita ini kalau orang beragama, maunya jujur. Karena nanti yang tertawa orang yang tidak beragama. Dan orang yang agnostik. Yang antara beragama atau enggak gitu. Dia akan ketawa-ketawa lihat kita, mampus dah kalian gitu ya kan. Kalian beragama aja enggak jujur. Mengakui siapa sih Isa ini sebenarnya? Siapa sih Yudas Iskariot itu? Siapa sih Paulus itu? Siapa sih Yesus itu? Kenapa kita enggak terbuka dalam sebuah pembicaraan mencari dan menegakkan kebenaran?
Mengapa justru ingin mempertahankan ego masing-masing? Apa kepentingan kita sebenarnya terhadap agama ini kecuali ingin mencari kebenaran lalu kemudian mau hidup bahagia, sukses dunia dan akhirat? Mengapa nggak itu yang menjadi tujuan beragama kita? Kalau memang ternyata agama yang benar itu satu, Tuhan yang benar itu satu, kitab yang benar itu satu, nabi-nabi dan rasulnya adalah seperti ini, ya kan? Malaikat-malaikatnya seperti ini. Yang dimaksud dewa itu adalah setan dan itu harus kita buktikan benar setan apa enggak, ya kan? Bahwa Paulus itu adalah sang pendusta, enggak benar dia itu diangkat jadi rasul. Kalau memang ada ungkapan atau tuduhan, katakan tuduhan seperti itu, mengapa nggak kita cari kebenarannya bersama? Nggak perlu dipertahankan, pakai kajian ilmiah, nggak pakai kajian, aduh sok beriman gitu ya. Tunggu dulu, taruh dulu iman itu pada tempatnya, ya kan? Taruh sampah pada tempatnya, taruh iman pada tempatnya yang mulia. Taruh akal kita, ilmu pengetahuan pada tempat yang mulia. Ayo kita main, kita lakukan kajian. Soal iman itu aman lah, ya kan? Nggak usah dulu, taruh dia pada tempatnya. Kita kaji secara ilmiah, benar tidaknya. Nggak usah pakai kepentingan dulu. Berani. Mau dari sudut pandang apa kita mengkajinya? Sampai kepada sudut pandang ritual dan spiritualitas. Oke saja. Nah, jadi guys, aku ingin mengatakan begini. Kalau yang kalian maksud Isa itu memang bukan Yesus, karena Yesus kalian anggap Tuhan, anak Allah, Bapa, dan Roh Kudus, maka memang benar. Kalau itu yang kalian maksud, dia bukan Isa. Tapi kalau kalian percaya bahwa Isa diselamatkan, diangkat ke langit, dan itu lebih mulia ketimbang dia ditombak dan dibunuh, karena tidak pantas dia dibunuh, dan nggak mungkin dia dibunuh karena dia adalah Tuhan. Masa iya ketika dia dibunuh, Tuhannya cabut, lari, melarikan diri sehingga dia mati. Eli Eli lama sabaqtani. Masa seperti itu? Masa ketika ada ancaman seperti itu Tuhannya lari, tinggallah dia sebagai manusia biasa? Coba pikir dulu. Ayo guys, ya, waras. Itu yang ingin kusampaikan. Yuk berpikir jernih dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.